Nah, kalau gitu secara proaktif ya, secara proaktif gimana caranya lo bisa menciptakan diri lo yang benar-benar cerdas? Mulai dari mana? Mulai dari lo harus percaya bahwa lo cerdas. Oke, gue bicara berkali-kali banyak banget terjadi peningkatan IQ. Gue sendiri, murid-murid gue, temen gue dan sebagainya. Ya, ingat IQ selalu bisa ditingkatin. Oke, sekarang gini deh. Banyak yang menentang gue, buktinya apa gini-gini? Logikanya aja, sederhananya. Psikotes itu kan tes juga, ya nggak? Ini secara ini ya, secara sederhana ya, sebenarnya nggak gitu juga, teman. Secara sederhana gini deh, psikotes itu tes juga, ya nggak? Coba kalau misalnya lo latihan sampai 10 kali ngerjain psikotes, coba lihat hasil jawabannya dan sebagainya. Akhirnya lo terlatih ngerjain soal psikotes, akhirnya jadi jago beneran kan? Ya nggak? Nah, efeknya ketika lo latihan terus menerus sambil belajar, efek sampingnya ternyata lo jadi cerdas beneran lo. Jadi cerdas beneran, bukan cuma sekedar bisa ngerjain soal, tapi oh iya ya, kepikiran begitu ngejawab soalnya, oh iya bener juga ya. Begitu ngerjain soal ini latihan-latihan, oh iya ternyata gini, oh iya, tanpa sadar, sambil lo latihan-latihan itu sambil terlatih untuk berpikir yang bener, akhirnya cerdas beneran. Serius, gue ngelatih banyak teman-teman gue dulu kayak gitu. Jadi ya, lo bisa juga kayak gitu. Ini yang paling sederhananya deh, ini bisa dilatih dengan cara seperti itu paling sederhana. Nah sekarang, bagaimana lo berpikir cerdas? Ini nih berkali-kali, kalau lo nggak percaya ya, ada satu research, gue lupa Stanford University apa, kalau nggak Stanford atau di Inggris, ada satu research, oh di Amerika deh, ada researchnya gini. Di sana ada orang kulit hitam yang lo sebut negro, tapi sebenarnya nggak sopan yang nyebut negro. So, kita sebutnya kulit hitam lah, orang-orang kulit hitam atau African American atau black people di Amerika. Jadi gini, ada orang-orang kulit hitam dibagi di dua kelas. Di dua kelas, kemudian mereka menjalankan tes IQ. Nah, di di kelas pertama, di kelas A, oh ya, lo bakal dites tes IQ. Di kelas B, mereka bilang itu tesnya itu disebutnya tes apa gitu namanya. Gue lupa. Pokoknya jadi konsepnya gini. Konsepnya, warga kulit hitam di Amerika percaya bahwa ras kulit hitam itu IQ-nya rendah. Tapi eh, mereka IQ rendah, tapi mereka berpikir bahwa mereka jago dalam berbahasa kalau nggak salah. Ini gue lupa disebutnya tes apa di kelas berikutnya. Kalau nggak salah bahasa sih, bukan bahasa apa ya, style berbahasa atau jago ngomong atau apalah gitu. Nah, konsepnya itu mereka IQ-nya, konsep diri yang mereka punya, konsep umum di masyarakat bahwa IQ kulit hitam rendah. Tapi konsep umum di masyarakat mereka punya kemampuan ngomong atau berbahasa yang canggih, yang jago. Tes yang sama diujikan kedua kelas ini, yang satu dibilang tes IQ, yang satu bilang tes, ya sebut aja tes berbahasa gitu ya. Hasilnya luar biasa. Padahal sebenarnya mereka kemampuannya sama ya, ini mereka merata sebenarnya. Tapi ternyata di sini hasilnya sangat rendah, di sini hasilnya tinggi. Nah loh, berarti konsepnya apa? Ketika mereka berpikir bahwa itu tes IQ, dalam pikiran mereka udah berpikir, ala orang orang kulit hitam tuh, orang negro tuh bego lah, gini gila, IQ-nya rendah lah, apa segala macam. Mereka punya konsep kayak gitu. Akhirnya apa hasil tesnya? Ya jelek beneran. Ketika mereka dibilangin bahwa ini tes bahasa, oh gue jago dong tes bahasa segala macam gini. Akhirnya mereka jadi hasilnya tinggi beneran. Gue juga pernah ngadain, kalau ini gue pribadi ya, gue tes soal sama, persis sama. Gue bagi di dua kelas. Gue bilang yang kelas satu, ini kelasnya sama ya, kecerdasan, tingkat kecerdasan di tiap kelasnya sama. Yang satu ini adalah soal fisika, yang satu gue bilang ini adalah soal matematika. Soalnya sama. Jadi sebenarnya soal matematik, soal apa ya, fisika tapi pakai matematik, atau soal matematik yang isi tentang fisika. Gue bilang satu soal matematik, satu soal fisika. Hasilnya apa? Jelas. Di sini nilainya bagus, di sini nilainya rendah. Kenapa bisa begitu? Karena anak-anak punya konsep bahwa soal fisika itu susah, fisika itu susah, fisika itu susah. Iya, berulang-ulang kayak gitu. Akhirnya begitu ngadepin soal yang sebenarnya soal matematik, tapi difisikan segala macam, akhirnya jadi rendah. Dibilang soal matematik, karena mereka, wah jago, 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 akhirnya jadi nilainya tinggi. Tuh dampak dari cara lo berpikir, ya.
Jadi kalau lo berpikir cerdas, 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 ya efeknya lo cerdas beneran. Oke? Banyak banget cerita tentang hal ini. Gue punya banyak murid mengalami hal ini, dan kemudian ada juga gue punya temen juga. Ini lucu nih, dia tes IQ. Tes IQ, terus kalau nggak salah hasil tes IQ itu waktu SMA nih ya, 135 apa, pokoknya 130-an lah gitu. Nah begitu dia SMA, akhirnya dia masuk di teknik industri ITB. Karena jujur aja ya, gue nggak ngerasa dia IQ segini ya, nggak secerdas itulah, walaupun lumayan tapi nggak secerdas itu. Tapi akhirnya dia masuk TI ITB. Terus kalau nggak salah waktu dia mau KP, kerja praktek gitu ya, udah kuliah di ITB, dia tes IQ lagi di tempat yang sama. IQ-nya itu 130-an juga, 130 berapa gitu. Terus gini, ditanya sama apa mbak-mbaknya sana yang di tempat tes IQ-nya, Mas ini dulu pernah tes sebelumnya? Oh pernah, iya. Oh iya nih hasilnya. Ternyata hasil tes IQ dia 111 atau 112. Terus dia bilang, loh mbak salah mbak, saya waktu itu nilainya nggak segini, kalau nggak salah 135 apa gitu. Ternyata hasilnya ketuker sama orang lain yang hari itu tes sama. Bener, ini cerita true story ya. Ini walaupun badan psikologis kayak gini sebenarnya kurang etis nih, bisa terjadi kesalahan seperti ini. Tapi dampaknya bagus loh. Karena dia nilainya aslinya dia sebenarnya 112 waktu tes itu. Tapi karena nilai yang keluar 135, dia berpikir bahwa wah, gue cerdas. Karena berpikir dia cerdas, akhirnya masuk DTI ITB. Akhirnya beneran cerdas. Gue kenal orangnya dan beneran cerdas gitu. Gitu. Jadi itu ngaruh banget ya, ngaruh banget cara lo berpikir tentang diri lo sendiri. Oke. Nah berikutnya kita lihat sumber dari konsep diri itu dari mana dan bagaimana lo bisa mengubah itu. Oke.